Hayo, baiklah, bersama saya ketemu lagi dalam belajar bersama menggambar atau melukis. Nah, kali ini bersama saya, mari kita bersama-sama belajar melukis pemandangan. Ya, mula-mula kita garis seperti biasa. Ya, kita buat sketnya dengan warna langsung saja. Terus kita buat bagian atas apa yang mau kita buat. Nah, ini mula-mula seperti yang sudah kita selesaikan dari atas. Kita mau membuat langitnya yang kekuning-kuningan. Nah, kalau begini kemungkinan bisa di sore hari. Nah, itu kita kombinasikan warnanya bagaimana supaya suasana itu menunjukkan di sore hari, tapi masih ada cahaya. Nah, kita tampilkan gunung ya, gunungnya. Nah, kita masih kelihatan itu ada sinar-sinar mataharinya di awan-awannya ya. Nah, ini kita isi sedikit putih gitu, penyinaran di bagian bawahnya mengaburkan gunung-gunungnya. Nah, kita isi sekarang dengan warna yang terjauh, pohon atau tumbuhan terjauh yang agak kabur sedikit. Nanti tentu kita bedakan dengan warna yang lapis berikutnya supaya ada perbedaan biar tidak kelihatan buram atau kabur. Nah, ini setelah warna itu kita bikin warna berikutnya yang agak sedikit berbeda, campurannya bisa lebih terang ya, sebagai warna dasar dulu. Kita oles-oleskan, kalau bisa usahakan sedikit airnya. Nah, terus ini lapis kedua, supaya membedakan dengan warna-warna yang sebelumnya antara yang jauh, kumpulan tumbuhan itu dengan tumbuhan yang dekat. Nah, seperti ini. Nah, kita buat tebing sekarang. Tebing dengan kita isi aja coklat-coklat ya, agak kuning dicampur ini ya. Kita mau bikin tebing sekarang, kan biasa di suatu lembah ada tebing yang kelihatan. Nah, ini kita bikin pinggiran sungainya ya, kores begitu aja dulu ya. Nah, nanti kita akan bentuk supaya ini mau menjadi pinggiran sungai, ada pasir, nanti gimana caranya, atau tanah-tanah liat begitu. Nah, kita usahakan warnanya menyerupai. Nah, di sini juga kita bikin warna yang jangan sama ya, ada yang lebih tua sedikit, ada yang lebih muda. Tujuannya agar topografi tanahnya itu tidak kelihatan rata. Nah, ini dia bagian atasnya, ini kan ada cahaya, kita oleskan warna yang sesuai, mengikuti warna dasarnya tapi lebih mudah. Kayak kita akan percepat ini biar tidak lama ya. Nah, terus sudah kelihatan seperti itu. Nanti kita lanjutkan lagi dengan yang berikutnya. Nah, ini kita isi air. Air itu kelihatan kalau air itu kelihatan antara biru dan hitam, tergantung ya. Nah, kita agak-agak kehitam-hitaman, tidak menonjol birunya. Kita coba dulu bagaimana jadinya. Nah, ini ada buih-buihnya. Nanti kita akan buat batu di sini. Bukan aspal ini bukan jalan aspal. Jangan. Nah, ini kita akan buat air sungai, tapi lebih dominan birunya. Ini tebing-tebingnya kita perbaiki dulu, itu bongkahan-bongkahan ya, biar kelihatan bagus ya. Seperti itu, tidak rata ya. Nah, kan biasa itu tebing-tebing itu ada bongkahan-bongkahan, ada yang itu kita bedakan warnanya. Nah, kembali kita bikin batu sekarang. Batu kita bentuk seperti apa batunya, nanti kita warnai dan kita berikan yang terang, yang gelap begitu biar jelas dia. Nah, anggap saja seperti ini. Nah, kita isi bagian bawahnya hitam ya. Terus juga yang lainnya, batu-batu yang lainnya juga kita isi. Nah, sudah di bagian atasnya itu kita poleskan putih, tapi agak kita abur-kabur sedikit ya, di abur-abur
dikombinasikan antara yang terang dengan yang gelap supaya kelihatan. Nah, bahwa itu batunya biar ada yang menonjol. Kalau tidak begitu, tidak bagus. Nah, nih sudah kan. Nah, karena batu itu kan tidak selalu ada hitamnya, ada yang agak kuning-kuningan, ada lumut-lumut gitu ya. Nah, kita poles-poles saja, menyesuaikan. Nah, lanjut sekarang. Kita poles-poles dulu batunya supaya mendekati warna yang sebenarnya, walaupun kita tidak bisa membuat seutuhnya karena sama-sama belajar ya. Nah, kita ini belajar bersama-sama. Nah, di bawahnya itu kita poles hitam sedikit supaya kelihatan batunya itu pisah dengan tanahnya, itu biar jelas begitu. Kita coret-coret dulu. Ini ada gelombang airnya. Nah, ini di pinggiran-pinggiran, di tebing-tebing di sebelah kanan kita buat juga isi dengan warna yang agak gelap-gelap begitu. Nah, ini kita lanjutkan sekarang dengan tumbuhan yang ada di pegunungan, yang lapis kedua. Nah, kita isi warna yang berbeda juga, jangan sama. Ada yang agak gelap, ada yang agak tua, begitu caranya. Nah, biar itu kelihatan yang kena cahaya. Kita coba dulu, mudah-mudahan mau ya. Nah, ya kita coba, ada yang kena cahaya, kita isi kuning, isi putih sedikit. Nah, kita tidak semuanya warnai, tetapi warnanya udah terbentuk. Nah, seperti ini. Ada yang warna kuning. Nah, seperti ini kita poles-poles dulu. Kalau masih juga belum, kita cari-cari saja. Ya, nanti pasti kita bisa. Nah, coret-coret. Nah, terus ini kita isi yang gelap-gelap karena jelas ada bagian yang kurang cahaya, gelap. Nah, kita isi di atasnya itu, di tebing itu ada tumbuhan yang berwarna merah. Silakan bikin berekspresi merahnya, bikin yang mana. Nah, apakah merahnya merah yang menyala, sesuaikan bahwa cocok dengan langitnya. Di sini ada tumbuhan, kita tulis, kita garis-garis dulu. Ada pohon, usahakan bikin kuasnya yang kencang ya, biar tidak moras-mores begitu. Nah, kita anggap saja di ketinggian itu ada pohon-pohon. Seperti itu dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Dan ini ada jalan di tepi-tepi tebing. Nah, kita anggap aja ini ada tebing-tebing. Nah, kita buat jembatan-jembatan bagi pegangan. Di pinggir sungai itu ada jalan kecil. Nah, kita isi sekarang dengan rumput menghijau. Nah, di pinggir-pinggir sungai, di sela-sela batu. Nah, kita berusaha seperti itu dulu. Nah, mudah-mudahan bisa ya. Nah, teman-teman bisa membuat yang lebih bagus ya. Ini kita isi pencahayaan. Ada rumput-rumput berbunga yang putih begitu. Nah, ada juga yang agak kekuning-kuningan, ada kehijau-hijauan, terserah kita yang bikin seninya masing-masing memperindah ini agar kelihatan lebih bagus nanti lukisan kita. Nah, minimal kita bisa pakai sendiri begitu. Nah, sudah kelihatan ada di bawahnya batu-batu. Nah, di pinggir sungai ada tanaman, ada rumput-rumput yang tumbuh. Nah, setelah itu kita bereskan dulu di sebelah kirinya. Sama yang terjauh kita agak-agak gelap sedikit. Kita beri penyinaran yang menyesuaikan, agak putih-putih, campur juga sedikit dengan warna pokoknya supaya mau kelihatan bagus. Nah, ini yang kedua berikutnya, isi kuning, karena warna dasarnya tadi kita isi kuning. Nah, terserah bagaimana bentuknya, apakah berkelompok. Nah, sudah seperti itu. Nah, kita bisa lapisan berikutnya. Nah, kita cari-cari saja. Nah, ini selanjutnya kita rumput, ini bagian akhir. Bagian terakhir ini kita rumput-rumput panjang seperti ilalang, begitu kan biasa tumbuhan-tumbuhan liar.
yang hidup di di pinggir-pinggir sungai. Ya, kita buat ini, caranya membuat ini ada yang lebih tua warnanya, ada yang lebih muda, baru kelihatan dia bagus. Jangan warnanya sama semua. Kita buat warnanya kalau hijau ya hijau, tetapi mengarah warnanya ada yang lebih muda, ada yang lebih tua. Nah, ini sekarang di pinggir-pinggir sungai itu ya, ada tumbuhan, ada rumput juga. Nah, nanti kita poles-poles supaya bentuknya bagus. Nah, ada pohon yang tumbuh di pinggir sungai, kita beri penyinaran sedikit. Nah, di sebelah, karena dari arah sana maksudnya ada cahaya, kita isi pencahayaan supaya kelihatan lebih bagus, jelas ya. Nah, mudah-mudahan bagus ini. Kita pilih kuas yang kecil. Nah, kita poles dulu. Setelah itu di bawah-bawahnya itu juga ada tanaman-tanaman rambat, seperti rumput-rumput yang biasa tumbuh di tepi sungai, yang ada juga tanah liat di sana, ada batu berserakan. Nah, itu maksudnya supaya semakin bagus gambar kita. Nah, ini kita isi warna ya, kira-kira yang belum kita poles-poles sedikit. Nah, seperti ini dia jadinya. Nah, setelah itu bisa kawan-kawan saksikan. Ini sebenarnya di pohon itu perlu diisi warna yang memisahkan tumbuhan biar tidak kabur gitu ya. Ini sudah kita isi. Nah, ini gambarnya sudah terjadi ya. Ini dia, semoga bisa menontonnya dengan baik. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.